Selamat datang kembali. Hari ini kita ditemani oleh Robert Skidelsky, anggota House of Lords di Inggris, Profesor Emeritus Ekonomi Politik, dan seorang cendekiawan terkemuka, jika bukan yang paling terkemuka, tentang John Maynard Keynes dengan biografi 3 jilidnya yang terkenal. Terima kasih telah meluangkan waktu. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan Anda. Saya selalu menikmati mendengarkan Anda. Nah, sekarang kita melihat bahwa Perang Eropa ini telah berlangsung selama 4 tahun. Tentu saja, beberapa orang akan mengatakan 12 tahun jika kita menghitung sejak 2014. Tetapi setidaknya 4 tahun terakhir ini merupakan perang yang sangat intens dan besar di jantung Eropa. Dan kesediaan yang tampak untuk meningkatkan situasi menjadi perang langsung dengan Rusia, yang tampaknya semakin meningkat setiap hari, tanpa memedulikan kemungkinan perang nuklir, terasa agak tidak rasional dan aneh. Dan setiap kali mereka diminta menjelaskan posisi mereka, kita sering mendapati bahwa para pemimpin politik kita telah meyakinkan diri sendiri bahwa mereka sedang melawan semacam Hitler zaman modern yang bertekad menaklukkan Eropa, di mana diplomasi apapun pada dasarnya dianggap sebagai bentuk penyerahan diri. Saya bertanya-tanya, setelah mengamati ini selama 4 tahun, bukan hanya apa yang terjadi di lapangan, tetapi juga apa yang terjadi pada pihak lawan kita, dan juga pada diri kita sendiri. Apa pandangan dan pelajaran yang Anda ambil dari perang mengerikan ini? Ya, maksud saya, satu hal yang jelas adalah bahwa ini adalah perang manipulasi media, seperti yang Anda katakan dalam pidato Anda di Dewan Keamanan PBB. Manipulasi media merupakan inti dari keseluruhan hal ini. Ia menciptakan narasi yang kemudian melahirkan tindakan. Dan ada banyak manipulasi media yang jelas terlihat di pihak Rusia. Itu bukan negara demokrasi, tidak ada yang kita sebut sebagai kebebasan pers. Namun kita mengharapkan standar yang lebih baik di pihak kita sendiri, dan kita tidak mendapatkannya. Faktanya, ada banyak penyensoran diri yang besar-besaran oleh semua media, dan para politisi hidup dari udara itu. Ada hubungan simbiotik antara kebohongan media dan kebohongan para politisi. Dan suasana seperti itu memperpanjang perang. Hal itu membuat hampir mustahil untuk berbicara dengan pihak lain, untuk mencoba memahami pandangan pihak lain. Dan itu membuat negosiasi menjadi sangat-sangat sulit. Tidak ada pembicaraan antara para pemimpin Eropa dan para pemimpin Rusia selama hampir 4 tahun setelah 2022. Lalu Trump datang dan mencairkan suasana. Tiba-tiba, para pemimpin Eropa panik. Ia tampak menolak NATO, tampak memaafkan Ukraina. Dengan kata lain, benar-benar mengguncang narasi yang dipegang para pemimpin kita selama 4 tahun terakhir. Jadi apa yang harus mereka lakukan? Disitulah kita berada sekarang. Dan ini sangat-sangat maksud saya tidak tahu. Kita sedang mencoba meramalkan, berusaha memperkirakan apa yang mungkin terjadi dalam 6 bulan ke depan. Dan kita sebenarnya tidak tahu. Saya berharap Trump beruntung. Saya berharap ia berhasil dan kita bisa mengatur perdamaian. Bahkan gencatan senjata pun akan lebih baik daripada kelanjutan perang ini, karena tentu saja kerusakan, nyawa yang hilang, dan kehancuran yang ditimbulkan perang ini sangat besar. Baik, bagi saya juga, saya pikir propaganda ini adalah yang paling intens dan belum pernah terjadi sebelumnya sepanjang hidup saya, setidaknya sejauh yang saya ingat. Saya rasa banyak orang salah paham tentang propaganda. Mereka tampaknya percaya bahwa propaganda hanya berupa disinformasi atau kebohongan. Pada dasarnya hal ini kembali, menurut saya, pada gagasan Sigmund Freud. Ia memperkenalkan konsep psikologi kelompok yang sangat mendasar bagi naluri manusia. Maksud saya, ini juga manubhar dalam sosiologi. Ada kelompok dalam kita dan kelompok luar mereka. Dan jika hal ini bisa dimanipulasi menjadi pertarungan antara pihak baik dan pihak jahat, maka kenyataan itu sendiri tidak lagi terlalu penting. Karena jika orang baik melakukan sesuatu yang buruk, setidaknya itu demi sesuatu yang baik. Jika orang jahat melakukan hal yang sama, maka itu jahat. Jadi kita menyerang demi kebebasan.
lawan kita melakukan hal yang persis sama demi kekaisaran. Yang menarik dari Sigmund Freud adalah bahwa keponakannya, Edward Bernays, pada dasarnya mengambil semua pelajaran tentang psikologi kelompok ini. Hal ini kemudian menjadi dasar literatur propaganda politik, di mana ia menggunakan psikologi kelompok untuk menyingkirkan pertimbangan rasional individu. Goebbels sendiri, dari Jerman Nazi, mendasarkan gagasannya pada Edward Bernays. Dan kalimat sederhana itu, jika musuhmu jahat, bahkan kebencianmu menjadi kebajikan. Ya, bahkan kebencianmu menjadi kebajikan. Even your hatred is virtuous. Sure. I mean, Goebbels, I think there was another Tentu. influence on Goebbels. Maksud saya Goebbels, saya pikir ada pengaruh lain terhadap dirinya, yaitu Inggris. Propaganda Inggris pada Perang Dunia Pertama. Orang Jerman ketika melihat kembali pada tahun 1930-an, menganggapnya luar biasa dan menjadikannya sebagai model yang tepat. Maksud saya Inggris berhasil menempelkan pada Jerman segala macam kekejaman. Banyak di antaranya melibatkan biarawati. Ini adalah biarawati Belgia yang konon diperkosa oleh pasukan Jerman. Padahal sebenarnya tidak, tetapi propaganda itu sangat kuat. Dan Goebbels berpikir, ya, inilah modelnya. Dan propaganda, itu kata yang menarik, bukan? Karena pada dasarnya kata itu tidak berkonotasi negatif. Kata tersebut berasal dari propagate, dan to propagate berarti menyebarkan atau memajukan suatu gagasan. And to propagate is simply to advance an idea. It's propagate a view. It has no negative. Itu untuk menyebarkan suatu pandangan. Tidak ada konotasi negatif di dalamnya. Itu seperti mempromosikan suatu pandangan. Kamu punya sebuah gagasan, kamu ingin menyebarkannya, kamu ingin membuatnya dikenal. Tapi kemudian muncul istilah propaganda, yang berarti berbohong. Dan begitulah cara orang memahaminya sekarang. Hal yang sama terjadi dengan kata retoris. Dulu retoris adalah kata yang baik, artinya hanya seni persuasi. Tapi sekarang kata itu sangat erat kaitannya dengan kebohongan, dengan membangkitkan emosi melalui argumen yang menyesatkan. Dan hal seperti itu terus terjadi. Apakah kita akan bisa kembali ke masa ketika kita benar-benar dapat memahami yang dikatakan pihak lain dan apa masalah mereka? Apakah kita bisa kembali ke keadaan itu? Ataukah kita terjebak dalam lingkaran kebohongan ini tanpa jalan keluar? Kecuali tentu saja melalui suatu bencana besar yang mungkin memang kesanalah mereka menuntun kita. Aku tidak tahu jawabannya. Aku berharap masih ada cukup banyak orang yang sadar. Namun yang membuatku murung di Eropa adalah hampir bulatnya semangat perang. Penerimaan bahwa kita sedang berada dalam semacam perang dengan Rusia. Bahwa Rusia yang menyebabkan perang ini. Dan bahwa kecuali Rusia dikalahkan, kita akan kalah. Masa depan keamanan dan perdamaian di Eropa akan lenyap. Itulah narasinya. Dan kesenjangan antara kenyataan dan narasi itu semakin melari. Cukup menarik. Narasinya menjadi semakin berwatak agresif ketika Amerika Serikat menarik diri atau berusaha menarik diri dari panggung. Karena setidaknya Amerika Serikat sebelumnya memberlakukan semacam batasan realistis sampai tingkat tertentu. Namun sekarang, setelah hal itu hilang, mereka merasa bisa mengatakan apapun yang mereka mau, menjanjikan apapun yang mereka inginkan. Beberapa hari yang lalu, Boris Johnson mengatakan bahwa Inggris atau NATO seharusnya mengirim pasukan ke Ukraina, karena itu akan memberikan jaminan yang diinginkan Ukraina. Tapi semua pembicaraan semacam itu kini beredar. Tidak ada lagi orang Amerika yang mengendalikannya. Dulu, mereka harus menyesuaikan diri dengan apa yang dikatakan Biden, atau apa yang dikatakan Obama. Tetapi sekarang tidak ada lagi batasan eksternal. Now our heigens a hegero in the test step with Jerem and Truower. The yode at the top the frutoren berink staring. Which hugely increases the scope of lying. Saya perhatikan bahwa dalam sebagian besar wawancara dan debat, setiap kali ada diskusi, baik tentang Timur Tengah maupun perang yang kini kita hadapi dengan Rusia, pertanyaan yang selalu muncul pertama kali adalah, di Timur Tengah, apakah Anda mengutuk Hamas? Jika di sini, apakah Anda mengutuk invasi besar-besaran oleh Rusia? Dan bukan berarti hal-hal itu tidak seharusnya dikutuk. Hanya saja terasa seolah tujuannya semata-mata untuk membangun pilar moral,
Seperti, mari kita mulai percakapan dengan menentukan siapa yang baik dan siapa yang jahat. Siapa korbannya, siapa penyerangnya. Dan jika kita mempersempit perdebatan hanya pada hal itu, maka kita bisa berdiskusi. Tapi jika seseorang menyarankan bahwa ada kompleksitas, bahwa tidak ada dari hal-hal ini yang terjadi dalam ruang hampa, maka tiba-tiba hal itu dianggap sebagai upaya mencari-cari alasan. Tapi bagi saya, ini sangat aneh. Karena jika kita tidak mengakui bahwa pihak lain memiliki kekhawatiran yang sah yang sedang mereka tanggapi, jika semuanya hanya dianggap sebagai sikap bermusuhan, jika selalu karena mereka jahat, maka kesimpulannya selalu bahwa tidak ada diplomasi. Mereka harus dikalahkan. Mengapa menurutmu sekarang jadi seperti ini? Dulu tidak seperti ini. Dulu, kita bisa membahas misalnya, apa kekhawatiran keamanan yang dimiliki Soviet? Jika kita menempatkan rudal di sini, bagaimana mungkin Soviet merasa terancam? Sekarang, saya tidak melihat hal seperti itu. Kita tidak pernah membahas Tiongkok, Rusia, Iran. Siapapun yang diberitahu untuk tidak kita sukai. Kita tidak membahas keamanan mereka. Seolah-olah kamu tahu, kita selalu menjadi kekuatan untuk kebaikan. Tidak ada yang kita lakukan yang mungkin mengancam mereka, bukan? Mengapa hal ini begitu sulit? Bagi saya, ini sangat membingungkan. It's because we defeated Russia in the Cold War. Itu karena kita mengalahkan Rusia dalam Perang Dingin. Sesederhana itu. Maksud saya ada Perang Dingin, di mana terdapat keseimbangan antara dua sistem, menggunakan istilah itu secara longgar tetapi secara umum benar. Lalu salah satu sistem runtuh, dan karena itu kita berada di atas. Kebaikan telah menang atas kejahatan, kebebasan telah menang atas autokrasi. Dan sekarang Rusia berusaha memutar balik waktu. Itulah tepatnya cara kita memandangnya. Sejarah telah berpihak pada kebebasan, tatanan berbasis aturan, dan semua hal baik. Dan sekarang negara-negara ini, 2, 3, atau 4 diantaranya, berusaha membalikkan putusan itu. Satu-satunya cara kita tak bisa memahaminya adalah dengan menganggap mereka sebagai kekuatan yang mundur dan jahat, dan kita sebagai pihak yang berusaha menegaskan kemenangan yang telah kita raih. Saya pikir sewaktu restart muncul pandangan seperti ini. Itulah penyebab Lessing McClory speak. That's the immediate cause of this narrative. We can't come to grips with the fact that kita tidak bisa menerima kenyataan bahwa pernah ada momen kelemahan di pihak Rusia, kelemahan yang besar, dan Tiongkok saat itu belum tumbuh sekuat sekarang. Ada masa unipolar ketika hal itu bisa muncul, dan dunia bisa dipahami dalam kerangka tersebut. Namun begitu negara-negara yang kalah atau sedang berkembang memperoleh lebih banyak kekuatan, mereka tidak akan menerimanya, sehingga mereka mulai berbicara tentang dunia multipolar, yang pada dasarnya merupakan bentuk modern dari sistem keseimbangan kekuasaan. Namun kita tidak bisa menerima hal itu, karena kita merasa sebagai pihak yang baik. Mereka tidak perlu dipertimbangkan, mereka perlu mengalami perubahan rezim agar bisa menjadi pihak yang baik juga. Dan dengan begitu, tidak akan ada lagi perang. Sekarang, mungkin Anda akan berkata bahwa tidak ada orang waras yang bisa mempercayai narasi itu. Tentu saja, siapapun yang sedikit akal dan pengetahuan terkait Free Army Su ini, mereka elis so felit tuan pegangnya bisti. Saya tidak sedang lebih-lebihkan mereka. Ini order. I'm not caricaturing what they say. You know that. You've read it all yourself. It's not a caricature. It's actually. Kau sudah membacanya sendiri. Ini bukan karikatur, ini benar-benar apa yang mereka katakan. Dan aku hanya bisa mengaitkannya dengan semacam kesombongan, tapi juga menurutku ketidaktahuan yang nyata. Tidak mampu berbicara dalam bahasa lain, tidak memiliki wawasan tentang bagaimana para pemimpin Tiongkok atau rakyat Tiongkok atau rakyat India, rakyat Rusia memandang dunia. Ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya karena di masa lalu, the masalah terkawal everything berberberkan dan lain. Yao senyist al keeper bound. Sekarang, bisa yang memiliki besar direct dunia. Now, the weapons at your disposal can destroy the world. So it's incredibly important to. Jadi sangat penting untuk memahami bagaimana pihak lain berpikir dan berusaha membangun hubungan dengan mereka. Kita sama sekali tidak membiarkan hal itu terjadi. Lihat saja boikot olahraga kita. Semua cara yang kita gunakan untuk memutus komunikasi budaya dan olahraga, seolah-olah ini
Seolah-olah ini. Tapi mengapa kita melakukannya? Karena itu bagian dari pertarungan antara kebaikan dan kejahatan. Jika kita terus melakukan upaya itu, rezim jahat ini akan runtuh. Dan kemudian kita bisa mulai berbicara dengan pihak yang baik. Tapi mereka tidak akan runtuh. Dan hal luar biasa lain yang sedang terjadi di media kita adalah pembicaraan besar tentang bagaimana Rusia sedang kalah dalam perang di Ukraina. How Russia is losing the Ukraine war. Until recently, Hingga baru-baru ini, diterima bahwa Ukraina tidak berjalan terlalu baik selama setahun terakhir atau lebih. Namun belakangan, nada pembicaraan telah berubah. Saya rasa Anda mungkin mengikuti perkembangannya lebih baik daripada saya. Tetapi ketika situasi di Ukraina menjadi semakin putus asa, narasinya bergeser untuk mengatakan bahwa justru Rusia yang sedang runtuh. Ekonominya hancur, pasukannya membelot, dan Ukraina dengan sedikit lagi bantuan dari kita akan membalikkan keadaan Tiekouth, Rusia, itu. Itulah yang sedang ditetapkan ini. Apakah ini kebohongan yang disegari? Apakah orang yang mengatakan hal benar mempercayainya? Saya mesti ngomong menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. I find it hard to answer these questions. Tampaknya semakin buruk keadaan di medan perang, semakin besar pula kebutuhan mereka untuk mengubah narasi agar dukungan publik tetap terjaga. Namun, kita justru terus menjauh dari kenyataan. Have you seen those German newsreels? Apakah kamu pernah melihat film berita Jerman itu? Sekitar tahun 1984, film berita resmi Jerman, ketika mereka harus menampilkan seolah-olah mereka memenangkan semua pertempuran itu. Padahal sebenarnya mereka kalah di mana-mana, hanya untuk menjaga semangat rakyat. Saya bisa memahami jika lembaga pemerintah resmi mengeluarkan hal-hal seperti itu. Yang tidak begitu saya pahami adalah mengapa begitu sedikit jurnalis yang mempertanyakannya. Apa penjelasanmu untuk itu? Kamu menyebut wahnya dalam pidatomu, kamu sudah menyinggungnya sebelumnya. Tapa sekeca orang di dunia intelektual, akademis, dan politik yang benar-benar memukakan argumen yang menurut kita sangat masuk akal. Argumen yang bertujuan untuk mengakhiri perang. Mengapa begitu? Saya tidak punya penjelasan. I haven't got an explanation. Saya rasa orang-orang tidak lagi melihat kenyataan sebagai sesuatu yang memiliki nilai pada dirinya sendiri. Atau mungkin mereka hanya yakin bahwa mereka sedang berjuang di pihak yang benar. Terutama di Eropa, ada gagasan bahwa kenyataan itu dibentuk secara sosial, bahwa jika kita mengatakan sanksi tidak berhasil, maka orang tidak akan mendukungnya, sehingga sanksi itu memang tidak akan berhasil. Jika kita mengatakan Ukraina sedang kalah, inarang itu mau terhirim dus banex data. Dakari terus temukan diplomasi, timidiem frank pun berakhir. Inoy, matain kanilab deknai for parol hampir berhasil. Jadi, saya pikir orang melihat ini sebagai cara untuk mengekspresikan kesetiaan mereka pada suatu tujuan, dengan terus berpura-pura bahwa sesuatu itu tidak nyata. Dan setelah beberapa waktu, dari sudut pandang saya, hal ini menjadi suram, karena itu berarti kita tidak bisa melaporkan semua korban massal di Ukraina, sebab hal itu mungkin membuat orang enggan mendukung perang. Jadi untuk menjadi pro-Ukraina, kita harus memberikan semua hal mengerikan yang terjadi, rekrutmen brutal, kematian massal. Semua ini harus kita abaikan, karena inilah yang dianggap perlu agar Ukraina bisa memenangkan perang. Berpura-pura seolah semuanya berjalan baik saja. Tak lagi, itu simpel hal yang sangat kelam. Apa posisi kita terkait perang ini? Maksud saya, yang sedang Anda bicarakan adalah berada dalam situasi perang. Dan jika Anda berada dalam perang, jelas bahwa persatuan nasional menjadi hal utama. Anda harus mendukung sekutu Anda karena Anda berjuang untuk tujuan bersama. Tapi apakah kita sedang berperang? Maksud saya, sebenarnya kita tidak sedang berperang. Kita tidak berada dalam situasi yang bisa saya kenali sebagai perang. Tentu saja tidak dalam arti klasiknya. Apakah Norwegia sedang berperang dengan Rusia? Apakah Inggris sedang berperang dengan Rusia? Saya tidak melihatnya demikian. Namun bahasa yang digunakan adalah bahasa perang. Dan itulah hal lain yang perlu dijelaskan. Mengapa kita berpikir bahwa kita sedang berperang dengan Rusia?
atau mengapa berpikir bahwa Rusia sedang berperang dengan kita. Or why we think Russia's at war with us. Our narrative is that by invading Ukraine, Russia declared war on Narasi kami adalah bahwa dengan menginvasi Ukraina, Rusia telah menyatakan perang terhadap Eropa. Itu bukan perang yang diumumkan secara resmi, bukan seperti kami sekarang menyatakan perang terhadap kalian, tetapi pada kenyataannya, itulah yang terjadi. Rusia menyatakan perang terhadap Eropa. Ia memulai perang melawan Eropa, bukan melawan Ukraina, melawan Eropa. Dan karena itu, kecuali Rusia dikalahkan di Ukraina, ia akan terus melanjutkan perangnya terhadap Eropa. Jadi, apa posisi kita terhadap Ukraina? Kita tidak terikat oleh perjanjian militer apapun dengan Ukraina. Ukraina bukan sekutu kita secara formal, tetapi kita memperlakukannya sebagai bagian dari struktur militer kita. Jadi kita tidak netral. Saya kira istilah lama untuknya adalah sekutu berperang. where I suppose the old term would be co-belligerent. I mean, it was rather like the term used about Maksud saya itu agak mirip dengan istilah yang digunakan untuk Amerika pada tahun 1941, sebelum negara itu ikut berperang. not quite Saat itu Amerika adalah pihak yang berperang bersama, belum benar-benar berperang dengan Jerman, tapi hampir saja. Dan saya pikir begitulah kira-kira cara kita memandang hubungan kita dengan Ukraina. Kita adalah pihak yang berperang bersama. Masalah dengan posisi seperti itu adalah hal tersebut sangat memancing provokasi dari pihak lawan, yang selalu merasa bahwa mereka tidak hanya melawan musuh yang tampak, tetapi seluruh benua. Jadi bahaya eskalasi bisa cukup besar. Sebenarnya saya lebih suka jika kita bersikap netral. Ya, netral. Apakah saya mengatakan ini dengan keyakinan penuh? Mungkin tidak. Tapi bagaimanapun, lebih netral daripada yang kita tunjukkan sekarang. Bukan sekutu. Than we certainly are. Not an ally. Tapi itulah sebabnya saya bilang penting untuk menempatkan diri pada posisi pihak lain. Ketika Anda menonton konferensi keamanan Munich, saya mendengar Perdana Menteri Denmark mengatakan bahwa kita harus mengirim rudal jarak jauh agar bisa menyerang jauh ke dalam wilayah Rusia. Lalu saya mendengar Kanselir Jerman berkata, kami telah memberlakukan biaya dan korban yang tak terhitung pada Rusia. Kami akan menghentikan Rusia. Orang-orang Rusia melihat ini. Järfhort bor kowathit ang teperainspekkathian ni buan detorings. Dan utersi, ikanid yendrut sa wifat tukaraka. At some point, the pressure will build on them as well. Why did they allow? Kenapa? Kenapa mereka mengizinkan? Kenapa orang Eropa bisa membawa perang ke Rusia, tapi kita tidak bisa membawanya ke Eropa? Maksud saya, begitu suara-suara seperti ini mulai terdengar keras, situasinya bisa menjadi sangat berbahaya. Ya, tapi saya memang ingin menanyakan sesuatu yang Anda sebutkan sebelumnya. Anda menyebutkan bahwa kita memenangkan perang dingin. Kita mengalahkan, ya, Anda tahu, runtuhnya komunisme. Tentu saja Anda bisa mengukakan hal itu, tapi itu menimbulkan pertanyaan. Saya bertanya, sejauh mana kita hidup di dua dunia yang berbeda dibanding dengan orang Rusia? Karena saya dulu sering bertanya kepada mahasiswa saya, kapan perang dingin berakhir? I used to ask my students, when did the Cold War end? And I think this is an important question because Dan saya pikir ini adalah pertanyaan yang penting, karena jika Anda menjawab bahwa itu terjadi pada tahun 1999, ketika mereka bertemu di Malta dan menyatakan berakhirnya Perang Dingin, maka itu adalah akhir dari proses negosiasi antara Soviet dan Amerika. Kita pada dasarnya ya, mengakhiri hal itu. Jadi sekali lagi, itu adalah perdamaian melalui diplomasi. Tetapi jika Anda mengatakan itu tahun 1991, dengan runtuhnya Uni Soviet tepat 2 tahun kemudian, Dewan Imberthal, ini ang selawan tiwis kalon. Dengan keterangan perdamaian danay dan mungkin, kita menalihkan is eth. Mulai dari sangat berbeda. these are two very different messages. I know people like Jack Matlock is very concerned. Saya tahu orang-orang seperti Jack Matlock sangat khawatir bahwa kita mungkin telah memetik pelajaran yang salah. Tapi bagaimanapun juga, jika kemudian NATO diperluas, jika kita melihat bahwa Perang Dingin berakhir pada tahun 1989, kita telah mengkhianati mereka. Kita menusuk Rusia dari belakang. Mereka sedang lemah. Mereka lengah.
dan kemudian kita mulai bergerak menuju perbatasan mereka. Jika kita mengatakan tahun 1991, dengan runtuhnya Uni Soviet, maka keberatan Rusia terhadap perluasan NATO menunjukkan bahwa mereka pada dasarnya menantang hak pihak yang menang untuk menentukan arsitektur keamanan baru di Eropa. Jadi mungkin kita berbicara dengan perspektif yang berbeda tentang pihak mana yang kita anggap sebagai agresor. Yeah, I think the Russians have an illusion. Ya, saya pikir orang Rusia memiliki ilusi. To me, Maksud saya, jika dilihat secara realistis, tidak mungkin Rusia mampu mempertahankan konflik strategis dan ekonomi dengan Amerika Serikat dengan basis seperempat dari PDB AS. Tidak mungkin. Maksud saya, tekanan terhadap sistem sudah menjadi terlalu besar, dan itu bukan sistem yang sedang membaik seperti milik Tiongkok. Tiongkok bisa berkata, baiklah, kami tumbuh 5% atau 7% per tahun, dan karena itu, dalam 10 tahun ke depan, kami akan baitin posisi untuk terus tetap melakukan scourge dan mampu memperbaiki. Tapi ekonomi Rusia sebenarnya cukup stagnan, poros tempo and heel. Economy was actually quite stagnant in the 1980s. And then they had the huge military competition. So, Lalu mereka terlibat dalam persaingan militer besar-besaran dengan Amerika Serikat, dan Reagan telah mengacaukannya, atau sebenarnya menutupnya. Jadi mereka berada dalam kesulitan. Dan kemudian, tentu saja mereka secara tidak langsung akibat jatuhnya harga minyak pada pertengahan yang menghancurkan banyak harapan Gorbachev. Sekarang itu tampak realistis. Dan pihak-pihak yang memanfaatkannya, yang diuntungkan karenanya, tentu saja adalah orang-orang Eropa Timur dan pihak Barat secara umum. Apakah itu kekalahan Rusia, ataukah sebuah penyelesaian yang dinegosiasikan? Saya sendiri tidak percaya ada banyak perbedaan apakah kita mengambil tahun 1999, 1991, atau 1992. Pihak Baratlah yang memegang kendali. The West was calling the shots. And they could have been more generous. Dan mereka bisa saja lebih dermawan, mereka bisa saja lebih pengertian, tetapi mereka justru sangat kejam. Dan kemudian mengingkari janji-janji itu, seperti yang kamu katakan dengan benar. Jadi Gorbachev berjanji akan menyetujui penyatuan kembali Jerman jika Jerman yang bersatu tidak menjadi bagian dari NATO. Itulah janjinya. Tapi jelas, kamu tidak bisa mengatakan bahwa janji itu tidak sepadan dengan kertas tempat ia ditulis. Karena memang tidak pernah ditulis di atas kertas. Namun janji itu tidak bernilai. Itu semacam hal seperti, ya, mari kita mulai proses ini. Kita akan mengatakan ini dan itu. Dan tidak ada yang benar-benar bermaksud menjadikannya mengikat. Tapi kemudian, mereka menganggap Rusia, bisa saja menagahkan persona, bahwa diri fortringnya sekarang before tarada bisa terus turun searlah. This was the great betrayal of a voluntary. Now that's where the element of deception, self-deception. Disitulah unsur penipuan diri sendiri muncul. Akhir Perang Dingin sebenarnya bukanlah sebuah kesepakatan sukarela. Maksud saya benar-benar tertarik dengan pendapat Anda, karena disinilah narasi-narasi itu berperan. Kita bisa mencoba mencari kenyataan di balik narasi tersebut. Bukan berarti mereka tidak bisa berperang. Orang Rusia bisa saja dengan cara tertentu. Mereka tidak dikalahkan seperti Jerman Nazi pada tahun 1945. Tika bahasa tidak kalahkan seperti Jerman, Toward the Temun, and the Drakes. It's tidak matter pro and maranti, tapi bermain rith, logi ngalar, logika pisam break, and embrower. And to that extent, Victor's logic prevailed. The reason that Victor should have been very... Alasan para pemenang seharusnya sangat berhati-hati dalam situasi ini adalah karena ekonomi Rusia atau masyarakat Rusia jauh lebih tangguh daripada yang mereka perkirakan, dan bahwa negara itu akan pulih. Dan begitu negara itu pulih, maka balas dendam tidak akan tertatih-tatih, seperti yang ditulis Keynes pada tahun 1918. Itulah yang terjadi. Balas dendam telah datang. Kita seharusnya cukup cerdas, seperti yang Anda katakan, untuk mempertimbangkan kekhawatiran keamanan Eropa setelah berakhirnya Perang Dingin, dan membangun struktur keamanan Eropa yang dapat memberikan rasa aman bagi Rusia dan Eropa pada saat yang sama. NATO telah menjadi tidak relevan. Perang Dingin sudah berakhir. Anda tidak bisa terus memperluas NATO begitu saja. Jika Anda terus memperluas NATO, pernyataan apa yang Anda buat? Anda sedang mengatakan, kami telah memenangkan Perang Dingin. You're saying we've won the Cold War.
course. Nah, apa yang Anda katakan, dan yang kami katakan juga, sangat mirip dengan apa yang dikatakan George Kennan, karena dia menekankan bahwa dengan memperluas NATO, kita sedang menciptakan arsitektur keamanan yang didasarkan pada gagasan bahwa Rusia akan selamanya lemah. Tapi sekali lagi, jika Anda memiliki negara terbesar di Eropa dalam hal wilayah dan populasi, apa yang terjadi ketika mereka mulai pulih? Pemulihan mereka saja hampir bisa dianggap sebagai tindakan revisionis. Insana merketet ada kecokfung erkoi yang boro ini. Add to empire both nap hides into or extend to remain to groin to berkthans persing air. Explanation to this, how this was intended to work. How do you have the only country in Europe which should Bagaimana bisa negara yang dianggap seharusnya tidak menjadi bagian dari Eropa justru menjadi negara dengan wilayah, populasi, ekonomi, dan militer terbesar di benua itu? Pada titik tertentu, hal itu bukanlah resep untuk stabilitas. Tapi mengenai hal itu, Anda baru-baru ini menulis sebuah artikel tentang apakah Eropa seharusnya mempersenjatai diri kembali atau tidak. Dan saya ingin tahu apakah Anda bisa menjelaskan lebih jauh argumen tersebut. Ini disebut dua sisi. Di satu sisi, orang Eropa membutuhkan, terutama jika akan mengalihkan fokusnya. Kita membutuhkan otonomi strategis. Di sisi lain, hal itu juga datang dengan tantangannya. Bagaimana pandangan Anda tentang hal ini? I was wondering how do you see this? Well, I think European. Ya, saya pikir orang Eropa berada dalam posisi yang sulit. Di satu sisi, mereka merasa dihadapkan pada ancaman Rusia. Di sisi lain, mereka merasa akan ditinggalkan oleh Amerika Serikat. Baru-baru ini ada pernyataan menarik dari seorang komandan militer Inggris. Saya kira dia adalah kepala staf gabungan. Dia mengatakan bahwa ketakutan terbesar adalah Amerika tidak akan muncul untuk berperang. Sekarang mari kita telah itu, bahwa Amerika tidak akan muncul untuk berperang. Pola pikir seperti itu benar-benar perlu dianalisis lebih dalam. Pertama, bahwa akan ada perang, dan kedua, bahwa Amerika akan bersikap netral, bahwa Amerika akan berseberangan dengan Eropa dan bukan di pihak Eropa. Jadi, apa yang harus dilakukan? Mereka harus mempersenjatai diri kembali. Sebenarnya ada alasan untuk melakukan rearmament sejak awal. Mungkin karena sebagian besar negara NATO, bahkan semua negara NATO, merupakan protektorat Amerika Serikat. All NATO countries were protectorates of the United States. And once the United States said, Dan begitu Amerika Serikat berkata, kami tidak akan menghabiskan semua uang ini untuk melindungi kalian. Mereka jelas harus mengurus pertahanan mereka sendiri dan meningkatkan pengeluaran pertahanan mereka. Saya tidak menentang pertahanan diri. Siapa yang bisa menentang pertahanan diri? Kecuali Anda seorang pasifis sejati, Anda harus memiliki kemampuan untuk membela diri. Tetapi apa ancamannya? Ancaman yang masuk akal adalah bahwa Amerika Serikat akan mengakhiri pertahanannya terhadap Eropa. Komitmennya untuk membela Eropa dalam skala seperti sebelumnya. Itulah ancaman sebenarnya yang seharusnya memicu persenjataan kembali. Namun ancaman yang sebenarnya digunakan adalah bahwa Rusia merupakan bahaya langsung, dan kita harus mempersenjatai diri kembali untuk menghentikan Putin agar tidak terus melangkah. Itulah narasi palsu di balik persenjataan kembali. It's really false, and every day you get it. Itu benar-benar tidak benar. Dan setiap hari kamu mendapatkannya. Luar biasa apa yang mereka katakan. Apa yang aku baca hari ini? Oh ya, bahwa Rusia mengirim mata-mata ke Inggris sebagai imigran ilegal. Para imigran ilegal itu sebenarnya adalah mata-mata Rusia yang menyusup ke masyarakat Inggris. Cerita demi cerita seperti itu, kisah perang klasik. Dan semuanya dibiarkan begitu saja, karena kamu tidak benar-benar bisa mengatakan apapun menentang mereka. Tapi menurutku, disitulah akar dari masalah pergeseran aliansi itu. Dan seperti yang aku lihat dalam beberapa diskusi tentang hal ini, orang Eropa sedang mempersenjatai diri kembali melawan Rusia. Namun orang Amerika justru melihat Eropa sebagai musuh yang mereka tidak khawatir tentang Rusia. Maksudku, Rusia tidak dianggap sebagai ancaman oleh Amerika Serikat.
identified as a threat by the United States. In fact, in the United States strategic Faktanya, document, dalam dokumen strategis Amerika Serikat bulan November 2025, yang dimaksud adalah Eropa. Dan beberapa orang di Amerika melihat Inggris sebagai ancaman utama terhadap rencana Trump untuk mencoba mencapai kesepakatan dengan Rusia. Jadi siapa musuhnya? Terhadap siapa kita mempersenjatai diri kembali? Sekali lagi, kegagalan narasi lainnya, kata-kata. Kamu menggunakan kata itu, kamu mengutip orang, kita. Siapa kita? Itu tidak dianalisis. Lalu kata kedua, proporsional. Kita harus merespons secara proporsional. Apa arti proporsional? Tentu saja kamu tahu, antara berdiam diri dan bertindak berlebihan, ada berbagai kemungkinan respons yang bisa sepenuhnya proporsional. Tetapi cara kita kata ini sangat mengecewakan, karena begitu kamu memberi label pada responsmu sebagai proporsional, kamu tidak perlu berpikir lebih jauh lagi. Having labeled your response as proportionate, you don't have to do any more thinking. Saya hanya merasa kita harus menyingkirkan semua sikap moral dari hal ini. Karena jika kita melihatnya dari jarak tertentu, ada rasionalitas di balik apa yang dilakukan semua pihak. Maksud saya, bagi Amerika Serikat, hal ini cukup masuk akal jika kita sedang menyesuaikan diri dengan dunia multipolar. Anda tidak ingin terikat di Eropa ketika Anda ingin beralih fokus ke belahan Barat dan Asia Timur. Dan bukan hanya karena perang di Ukraina membuat Anda terikat di Eropa, yaitu Tiongkok. Masuk akal. Dan saya juga dimaharap tak Eropa, terjufti akim makal, makita peningin dan mika amen of the honorable principal. And you will have America standing behind you, and in front of you, you will have a powerful, battle-hardened. Dan di depan Anda akan ada perisai Ukraina yang kuat dan terlatih dalam pertempuran. Jadi tiba-tiba situasinya tampak tidak terlalu buruk. Jika mereka dikalahkan, Amerika akan berkemas dan pergi, dan Ukraina tidak lagi menjadi perisai kuat terhadap Rusia, baik untuk pertahanan maupun serangan. Dan tiba-tiba seluruh proyek untuk menciptakan Eropa tanpa Rusia akan berakhir, karena Rusia kemudian akan menegaskan dirinya di Eropa. Tapi kita tersesat, menurut saya, dalam semua kisah perang ini. Maksud saya, mengapa berpura-pura bahwa Rusia akan berbaris menuju Paris? Dan mengapa berpura-pura bahwa tujuan impian mereka adalah menyerap seluruh Ukraina? Kita justru akhirnya, saya rasa, melebihkan ancaman dan menghasil kebijakan yang sangat tidak rasional. Resulting in very irrational policies, but there speaks a man of reason. Nah, itu dia, seorang yang berbicara dengan nalar, itu kamu. Dan kamu masih harus, begitu juga aku, tetap mengajukan pertanyaan, mengapa kita begitu sedikit? Aku pikir mungkin sebagai hasil dari programmu dan yang lainnya, ada sedikit pertumbuhan dalam apa yang aku sebut sebagai pemikiran yang masuk akal. Tapi di Inggris, sangat-sangat sulit menemukan ekspresi yang berarti dari hal itu. Aku punya pertanyaan menarik lainnya, yang mungkin layak dibicarakan sejenak. Apa sedonati Trump? Dan menurutku, aku mendapat petunjuknya ketika membaca sesuatu. Ini bukan kemunduran dari imperialisme. Ini adalah kemunduran menuju imperialisme. It's a retreat to imperialism. It's a retreat from the notion of being policemen. Ini merupakan kemunduran dari gagasan menjadi polisi dunia, sebuah posisi hegemonik, menjadi polisi di satu bagian dunia, sementara negara lain mengawasi bagian lainnya. Jadi ini agak berantakan. Ini seperti kamuflas, tidak dirancang dengan koheren. Mungkin gagasan ini lebih dikembangkan dalam tinjauan pertahanan strategis dibandingkan dokumen lainnya, tetapi tetap saja belum sepenuhnya koheren. Dan hal ini bergantung pada satu hal, tegaristanang doktrin Monroe dan hegemoni region. Memberikan ng reslicht, kinastayan dan iti sabor de Timor Roch, dari kita wajah berakskim with us bagi dunia itu. Itu alurnya. So this is the plot. Sorry, I'm introducing my own subject. Maaf, saya sedang memperkenalkan topik saya sendiri di sini. Tetapi saya sangat tertarik untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Karena saya sama sekali tidak berpendapat bahwa Trump adalah orang gila yang menghancurkan segalanya karena tidak bisa berpikir jernih. Saya pikir dia berpikir dengan sangat jernih,
dan dia berpikir bahwa Amerika harus mengurangi perannya dalam tanggung jawab global dan fokus pada hal-hal tertentu. Itulah yang sedang terjadi. Eropa, yang selama ini bergantung pada payung perlindungan Amerika, kini mendapati dirinya berada dalam keadaan yang kurang lebih menggantung. Bagaimana Eropa bisa berperan dengan tepat untuk membela diri, mempertahankan kemakmuran ekonominya, menjaga bukan keunggulannya, tetapi kekuatannya dalam bidang AI dan teknologi baru. Semua hal ini membuat Eropa tampak kurang siap. Yeah. No, I think it's also dangerous to dismiss. Tidak. Saya pikir berbahaya juga untuk menganggap Trump sebagai orang gila. Saya pernah mengundang George Bibi ke podcast ini, mantan direktur CIA untuk analisis Rusia. Ia menjabarkan kebijakan Trump dan menjelaskannya sebagai sesuatu yang sangat rasional. Rasional karena banyak hal yang dilakukan Amerika Serikat sekarang merupakan pengakuan bahwa tatanan sebelumnya tidak dapat dipertahankan. Maksud saya, bagaimana mungkin hal itu bisa terus berlanjut ketika muncul kekuatan-kekuatan besar lain yang secara kolektif menyeimbangkan kekuatan terhadap AS yang berusaha mempertahankan posisi hegemoniknya. Sementara itu, ekonomi AS jelas tidak berkinerja baik dalam hal tingkat utang. Kita dapat melihat bahwa situasinya sudah mencapai titik akhir. Kita tidak bisa mengabaikan kenyataan selama itu. Dan kenyataannya adalah bahwa kini terdapat distribusi kekuasaan yang multipolar. Kita tidak bisa memprioritaskan segalanya. Jika kita melakukannya, berarti kita tidak memprioritaskan apapun. Kita harus memilih wilayah yang paling strategis bagi kita dan menentukan sekutu berdasarkan siapa yang dapat menjadi pengganda kekuatan. Dan kenyataannya katanya, Eropa mengonsumsi banyak sumber daya dan semakin dipandang sebagai beban bagi Amerika. Dan hal itu tampak sangat masuk akal. And that seems very fair. I mean, but Europe can't get itself together to be one of the poles. Tapi Eropa tidak bisa menyatukan dirinya sendiri untuk benar-benar menjadi salah satu kutub, bukan? Maksud saya, mudah untuk membicarakan Tiongkok sebagai sebuah kutub. Mudah juga untuk membicarakan Amerika sebuah kutub. Keduanya bisa dilihat sebagai dua kutub. Rusia mungkin adalah sebuah kutub karena memiliki kapasitas nuklir yang sangat besar. Tapi Eropa itu semacam lubang. Ya bukan kutub, ya lubang. Dan ke dalam lubang itu masuk segala macam ketakutan, kepanikan, dan hal-hal semacam itu. Maksud saya pikir inilah masalah Eropa, di mana posisinya dalam dunia multipolar ini. Apa perannya dalam dunia multipolar ini? Maksud saya jelas ini adalah isu yang diangkat oleh Mark Carney dalam pidatonya di Davos. Matter raised by Mark Carney in his speech in Davos. It's been referred to by Merz. Hal itu telah disebutkan oleh Merz. Mereka semua membicarakan tentang runtuhnya tatanan dunia lama. Namun begitu mereka sampai pada titik itu, mereka tidak pertama-tama mendefinisikan dengan akurat apa sebenarnya tatanan dunia lama itu. Mereka sedikit membahas tentang tatanan yang berbasis pada aturan, tetapi mereka tidak benar-benar menjelaskan bahwa Amerika adalah penjamin dari aturan-aturan apapun yang ada dalam tatanan berbasis aturan tersebut. Mereka itu hebat great apa yang artikan tatanan berbasis aturan ini. Mereka tidak menggunakan kata multipolaritas. Saya belum pernah mendengar, mungkin saya salah. Saya belum pernah dengar pemimpin berkuasa di Eropa menggunakan istilah dunia multipolar. Itu cukup menunjukkan kekosongan strategis tempat mereka beroperasi. Terus kamu tidak bisa mengenali sedikit sen twangsis terwa untuk menyesuaikan diri. Bagaimanapun, saya tahu kita punya banyak hal yang harus berinisiasi, jadi saya akan membiarkan pergi. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. That's menarik percakapan ini bersis. Saya senang banget. Oke. Okay. Semoga berhasil. Zef,